Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Anugrah Dwi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi dari pemotongan PPh pasal 24. Baik, langsung saja ke materinya. PPh pasal 24. Penger- PPh pasal 24 adalah pajak penghasilan atas penghasilan luar negeri yang sudah dibayar atau terutang di luar negeri dan dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang di Indonesia. Dengan kata lain, pajak yang sudah dibayar di luar negeri dia bisa dijadikan pengurangan pajak yang harus dibayar di Indonesia atas penghasilan yang sama. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindari pajak berganda internasional agar wajib pajak tidak membayar pajak dua kali untuk penghasilan yang sama di luar negeri dan di Indonesia. Mekanisme pemotongan PPh pasal 24. Yang pertama itu wajib pajak Indonesia memperoleh penghasilan dari luar negeri dan dikenai pajak di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh. Yang kedua, pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Yang ketiga, untuk dapat dikreditkan, wajib pajak harus memiliki bukti pembayaran pajak dari negara luar tersebut. Yang keempat, perhitungan kredit pajak dilakukan dalam surat pemberitahuan tahunan PPh. Yang kelima, jumlah pajak luar negeri yang dapat dikreditkan tidak boleh melebihi jumlah pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Subjek dan objek PPh pasal 24. Subjek PPh pasal 24 yaitu yang pertama wajib pajak dalam negeri atau WPDN, baik orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Yang kedua, bukan wajib pajak luar negeri. Karena PPh pasal 24 hanya berlaku bagi pihak yang dikenai wajib pajak di Indonesia dan juga membayar pajak di luar negeri. Untuk objek PPh pasal 24, itu ada penghasilan yang bersumber dari luar negeri seperti dividen, bunga, royalti atau sewa dari luar negeri. Keuntungan dari penjualan aset luar negeri juga termasuk dan penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan di luar negeri. Yang kedua, ada penghasilan tersebut harus bersifat final dan telah dikenai pajak di luar negeri. Tarif PPh pasal 24. PPh pasal 24 tidak memiliki tarif khusus karena besarnya kredit pajak luar negeri mengikuti tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Artinya, penghasilan dari luar negeri akan dikenakan pajak dengan tarif PPh pasal 17 sesuai jenis wajib pajaknya. Biasanya orang pribadi dikenai tarif progresif 5% sampai 35%. Untuk badan usaha, biasanya tarif tunggal sebesar 22%. Itu berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan jumlah pajak luar negeri yang bisa dikreditkan tidak boleh melebihi pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Jika pajak yang dibayar di luar negeri lebih besar dari pajak yang seharusnya di Indonesia, maka kelebihannya tidak dapat diminta kembali atau tidak bisa direstitusi. Pengkreditan atas eh, dividen. Dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari luar negeri termasuk objek PPh pasal 24 karena merupakan penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong di negara sumber dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang di Indonesia. Agar dapat dikreditkan, wajib pajak harus memiliki bukti pembayaran pajak dari luar negeri dan melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT tahunan. Pengkreditan dilakukan sebesar pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut. Namun, tidak boleh melebihi jumlah pajak yang dibayar di luar negeri. Misalnya, jika dividen luar negeri sebesar 100 juta rupiah, telah dikenai pajak di luar negeri sebesar 10 juta rupiah dan pajak terutang di Indonesia sebesar 12 juta rupiah, maka pajak yang dapat dikreditkan adalah 10 juta rupiah. Contoh dari PPh pasal 24 ini, PT Nusantara memperoleh penghasilan dari negara A sebesar 100 juta rupiah atau pajak luar negeri 10% dan penghasilan dari negara B sebesar 200 juta rupiah yang termasuk dari pajak luar negeri sebesar 15% dan tarif PPh badan di Indonesia sebesar 22%.
Maka pajak luar negeri A sama dengan 10% dikali 100 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Dan yang untuk pajak luar negeri B sebesar 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. Pajak terutang yang di Indonesia total dari tarif PPh Badan sebesar 22%, maka 22% dikali 100 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah sama dengan 66 juta rupiah. Kredit pajak luar negeri sebesar 10 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Karena totalnya masih lebih kecil dari pajak di Indonesia, maka seluruhnya bisa dikreditkan. Maka kredit pajak totalnya sebesar 40 juta rupiah. Kesimpulan, PPh Pasal 24 merupakan ketentuan yang memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar di luar negeri terhadap yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Tujuannya adalah untuk menghindari pajak berganda internasional sehingga wajib pajak tidak dirugikan karena harus membayar pajak dua kali. Kredit pajak hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat seperti adanya bukti pembayaran wajib pajak luar negeri dan penghasilan tersebut dilaporkan dalam SPT tahunan. Melalui ketentuan ini, sistem perpajakan Indonesia tetap adil dan selaras dengan praktik perpajakan internasional. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.